Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura tahun 2024. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan cara membandingkan hasil survei kemampuan digital literasi mahasiswa program studi pendidikan IPS Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana membandingkan kemampuan literasi digital mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan terkait kemampuan literasi digital dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Perlu kita ketahui bahwa uji Mann-Whitney ini dilakukan apabila dari hasil uji normalitas menerangkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka bisa dilakukan uji Mann-Whitney. Apabila data dua sampel yang beda itu mempunyai berdistribusi normal, maka yang dilakukan adalah uji parametrik, yaitu uji dua sampel independent test. Jadi untuk kita anggap data yang ada ini adalah data yang sudah dilakukan uji normalitas dengan menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Seperti kita ketahui, uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan median dari dua kelompok independen. Uji ini digunakan sebagai alternatif dari uji t-test independen ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Uji ini akan menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok berdasarkan distribusi nilai atau median data. Jadi tujuan dari masing-masing uji tersebut adalah untuk memastikan data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk uji statistik yang sesuai, serta untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita arahkan kursor ke menu analis, kemudian tarik kursor ke non-parametric test, kemudian geser ke kanan, tarik ke bawah, pilih lisensi dialect, kemudian tarik ke kanan, pilih two independent sample, klik, maka tampillah jendela independent sample. Kemudian kita pilih mahasiswa, karena mahasiswa yang ingin kita bandingkan antara perempuan dengan mahasiswa laki-laki. Kemudian kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian pada test variable list kita pilih nilai skor yang akan kita bandingkan antara skor perempuan dengan skor mahasiswa laki-laki. Nah, kemudian setelah itu kita klik define group. Kemudian pada grup 1 kita ketik angka 1 melambangkan perempuan. Kemudian grup 2 kita ketik angka 2 melambangkan laki-laki. Selanjutnya kita continue. Nah, kemudian di bagian bawah dari jendela independent sample test ini ada testif. Nah, di sini sudah tercentang Mann-Whitney karena kita ingin melakukan uji Mann-Whitney. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dari hasil uji Mann-Whitney terdapat dua tabel. Yang pertama tabel rank yang menggambarkan data dari mahasiswa wanita maupun mahasiswa pria, ya, jumlahnya.
dengan jumlah pada bagian kolom N, kemudian rata-rata rank antara mahasiswa wanita dengan mahasiswa perempuan. Jadi mahasiswa wanita rata-rata ranknya 56,20, sementara pria 78,22. Ini sudah menggambarkan ada perbedaan yang signifikan antara kedua kemampuan ya, kedua mahasiswa perempuan maupun laki-laki. Nah, namun pada bagian tes statistik ini ada menggambarkan Mann-Whitney, uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Nah, kemudian ada huruf Z yang melambangkan nilai skor ya dari probabilitas. Nah, Z ini menunjukkan jumlah peringkat kelompok yang diminati, yaitu minus 3,236. Nah, kemudian dalam uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbandingan antara dua kelompok yang diuji, kita bisa lihat di assembling seek to toilet. Nah, ada ketentuan yang harus kita perhatikan, yaitu apabila seek to toilet lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak, HA diterima. Kemudian apabila assembly seek to toilet lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, HA ditolak. Nah, di sini pada tabel tes statistik menggambarkan seek to toilet ini lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001. Ini menggambarkan bahwa uji Mann-Whitney dapat berdasarkan hasil uji Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,001, maka hipotesis HA yang diterima dan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada digital literasi antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Nah, nilai median ini bisa kita lihat dari hasil uji normalitas. Nah, seperti yang sudah dilakukan, nah, di mana dari hasil uji normalitas nilai median dari perempuan 51, kemudian median dari laki-laki 54. Nah, jadi kita masukkan ke dalam kesimpulan di mana signifikasi pada digital literasi antara mahasiswa laki-laki median 54 dan mahasiswa perempuan 51 dengan rata-rata kemampuan digital literasi mahasiswa laki-laki min rank seperti yang terdapat dalam tabel uji tadi 78,08, lebih tinggi dibandingkan kemampuan digital literasi mahasiswa perempuan atau min ranknya itu 56,27. Artinya mahasiswa laki-laki lebih terampil dalam penggunaan digital literasi dalam perkuliahan dibandingkan mahasiswa perempuan. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.